Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai likuidasi pada mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 1. Kelompok kami terdiri dari Sinta Dian Ayu Pitaloka dan Maulana Iksan. Pada materi kali ini, kita akan membahas yang pertama mengenai gambaran umum tentang likuidasi persekutuan, 2. Likuidasi lumsum, 3. Likuidasi bertahap, dan yang terakhir yaitu pertimbangan tambahan. Gambaran umum tentang likuidasi persekutuan. Di sini ada 4 poin. Yang pertama yaitu pengunduran diri atau disosiasi. Adalah konsep hukum mengenai pengunduran diri sekutu karena sekutu meninggal, sekutu secara sukarela mengundurkan diri, atau karena keputusan pengadilan. Meliputi sekutu terlibat dalam tindakan yang melanggar hukum yang secara signifikan berakibat negatif bagi persekutuan, sekutu melanggar perjanjian persekutuan, sekutu menjadi debitur dalam kebangkrutan, dan sekutu individual sudah tidak mampu lagi melaksanakan tugasnya berdasarkan perjanjian persekutuan. Pada poin ini yang perlu diingat bahwa tidak semua disosiasi itu menimbulkan pembubaran persekutuan. Yang kedua yaitu pembubaran atau dissolution. Ini merupakan pengakhiran persekutuan karena kejadian-kejadian yang dapat menyebabkan pembubaran dan terminasi bisnis persekutuan. Kejadian-kejadian yang dimaksud diantaranya, yang pertama yaitu dalam persekutuan, sewaktu-waktu seorang sekutu dapat mengeluarkan pemberitahuan pengunduran diri dari persekutuan. 2. Pada persekutuan yang didirikan dengan batas waktu dan tujuan tertentu, pembubarannya itu dapat terjadi karena seorang sekutu meninggal atau mengundurkan diri karena melakukan kesalahan, ketika semua sekutu setuju untuk menghentikan persekutuan, atau ketika batas waktu atau tujuan yang dimaksud telah terpenuhi atau selesai. Yang ketiga yaitu suatu peristiwa yang merupakan pelanggaran hukum jika diterapkan pada bagian penting suatu kemitraan bisnis. 4. Adanya keputusan pengadilan bahwa tujuan ekonomi persekutuan tampaknya tidak dapat tercapai. Seorang sekutu terlibat dalam suatu tindakan terkait dengan bisnis persekutuan yang membuat bisnis ini tidak mungkin dilanjutkan secara praktik, atau ketika tidak memungkinkan untuk meneruskan bisnis ini secara praktik sejalan dengan perjanjian persekutuan. Untuk poin 3 dan 4 yaitu terminasi dan likuidasi, ini akan prosesnya berjalan ketika pembubaran. Terminasi ini sendiri merupakan berakhirnya fungsi bisnis normal persekutuan, mencakup transaksi-transaksi yang diperlukan untuk melikuidasi persekutuan, seperti penagihan piutang, termasuk piutang sekutu, konversi aset non-kas menjadi kas, pembayaran kewajiban persekutuan, dan distribusi saldo neto yang tersisa kepada sekutu dalam bentuk kas sesuai proporsi kepentingan modal. Lalu likuidasi adalah penjualan aset persekutuan, pembayaran hutang persekutuan, dan distribusi sisa aset kepada sekutu. Jika perjanjian persekutuan tidak memberikan rasio likuidasi khusus, maka laba atau rugi yang terjadi selama proses likuidasi didistribusikan berdasarkan rasio laba dan rugi normal yang biasa digunakan dalam operasi persekutuan. Nah, di sini itu ada 3 poin. Yang pertama yaitu pinjaman dari sekutu. Liabilitas terhadap sekutu atas pinjaman yang dilakukan kepada persekutuan memiliki status yang sama dengan liabilitas persekutuan kepada kreditor pihak ketiga. Jadi, tidak ada saling hapus antara liabilitas dengan akun modal persekutuan. Liabilitas persekutuan ke sekutu individual ini harus dibayar selama proses terminasi persekutuan. Poin selanjutnya yaitu defisit akun modal sekutu. Dalam proses likuidasi, tiap-tiap sekutu yang memiliki akun modal defisit harus melakukan kontribusi kepada persekutuan untuk memulihkan defisit modal tersebut. Lalu, poin ketiga yaitu laporan realisasi dan likuidasi persekutuan. Biasanya disebut dengan laporan likuidasi. Adalah dasar pembuatan ayat jurnal untuk mencatat likuidasi. Nah, laporan ini menunjukkan konversi aset menjadi kas, alokasi keuntungan atau kerugian kepada para sekutu, dan distribusi kas kepada para kreditor dan sekutu. Selanjutnya yaitu likuidasi lumsum atau lumsum liquidation.
merupakan suatu proses likuidasi di mana seluruh aset dikonversikan menjadi kas dalam waktu yang sangat pendek. Kreditor dibayar dan pembayaran tunggal secara lump sum dilakukan kepada para sekutu atas kepentingan modalnya. Di sini ada 2 poin. Yang pertama yaitu realisasi aset. Kalau kita dengar realisasi aset, berarti itu adalah menjual aset. Padahal kita tahu bahwa sebuah persekutuan mengalami kerugian ketika ia menjual asetnya. Persekutuan dapat saja melakukan penjualan di bawah harga jual normal. Kenapa? Karena di sini dimaksudkan untuk mendorong penjualan dengan segera. Nah, persediaan yang tersisa dapat dijual kepada perusahaan yang mengkhususkan diri dalam pembelian aset usaha yang mengalami likuidasi. Untuk mebel, peralatan, dan aset perusahaan lainnya dapat ditawarkan dengan harga diskon atau dijual kepada para likuidator. Untuk piutang usaha ini biasanya ditagihkan oleh persekutuan. Kadangkala persekutuan menawarkan diskon tunai dalam jumlah besar untuk pembayaran piutang tepat waktu yang penagihannya malah dapat menunda proses terminasi persekutuan. Alternatif lain yang bisa diambil adalah piutang usaha tersebut dijual kepada perusahaan anjak piutang. Nah, perusahaan anjak piutang itu perusahaan apa sih? Ini merupakan perusahaan yang mengkhususkan diri dalam pembelian piutang usaha dan dengan segera membayar uang tunai kepada pihak penjual. Nah, aset persekutuan termasuk piutang dari sekutu dan sejumlah kontribusi yang diisyaratkan kepada sekutu untuk menutupi defisit modal digunakan untuk membayar kreditor persekutuan. Untuk liabilitas yang diakibatkan dari pinjaman yang dibuat persekutuan dari sekutu mempunyai status yang sama dengan kreditor pihak ketiga. Seperti yang sudah saya jelaskan dari slide sebelumnya, pinjaman ini harus diselesaikan selama proses terminasi. Jumlah yang tersisa kemudian dibayar dalam bentuk uang tunai kepada para sekutu sehubungan dengan hak mereka dalam distribusi likuidasi. Poin selanjutnya yaitu beban likuidasi. Proses ini dimulai dengan menjadwalkan aset dan liabilitas persekutuan yang telah diketahui, mulai dari nama dan alamat serta jumlah yang terutang dari masing-masing pihak itu harus dicatat. Beban yang ditimbulkan dialokasikan ke akun modal para sekutu dalam rasio distribusi laba dan rugi. Selanjutnya untuk ilustrasi likuidasi lump sum bisa dibuka di buku di halaman 266. Ilustrasi berikut ini menyajikan likuidasi yang dilakukan oleh persekutuan ABC dengan para sekutu yang terdiri dari Aldi, Bayu, dan Citra pada 1 Mei 2000X5. Pada tahun 2000X4 mereka menyesuaikan persentase distribusi laba rugi berdasarkan besarnya peran masing-masing sekutu. Nah, hasilnya adalah Aldi 40%, Bayu 40%, dan Citra 20%. Nah, di slide ini sudah ditampilkan neraca saldo persekutuan ABC. Ini merupakan kondisi di mana para sekutu memutuskan untuk melikuidasi usaha. Kita bisa lihat totalnya 100 juta. Nah, berapa sih ekuitas pemiliknya? Nah, itu kita bisa lihat dari aset dikurangi liabilitas, yaitu 100 juta dikurangi 42 juta. Maka ekuitas pemiliknya adalah 58 juta. Kita masuk ke kasus 1, persekutuan solvent dan tidak ada defisit dalam akun modal sekutu. Aset non-kas dijual dengan harga 80 juta pada tanggal 1 Mei 2000X5 dengan kerugian sebesar 10 juta. Kreditor persekutuan dibayar sebesar 42 juta pada tanggal 20 Mei dan sisa kas sebesar 48 juta didistribusikan kepada para sekutu pada tanggal 30 Mei 2000X5. Di slide ini sudah ditampilkan laporan realisasi dan likuidasi persekutuan. Untuk saldo sebelum likuidasi ini bisa diperoleh dari neraca saldo yang tadi sudah saya tampilkan. Lalu aset non-kas ini kan dijual dengan harga 80 juta, padahal nilai aset non-kasnya adalah 90 juta. Jadi ada kerugian sebesar 10%. Nah, ini langsung didistribusikan kepada akun modal para sekutu. Masing-masing Aldi 4 juta, Bayu 4 juta, dan Citra 2 juta. Selanjutnya, kreditor persekutuan dibayar sebesar 42 juta. Nah,
42 juta ini kan masuk ke liabilitas, berarti kas harus membayarnya, harus mengeluarkan uang senilai 42 juta. Nah, selanjutnya sisa dari kas ini adalah 48 juta. Nah, 48 juta ini didistribusikan kepada Aldi, Bayu, dan Citra. Nah, jadi akhirnya saldo pasca likuidasi menjadi 0 dan dihentikan sepenuhnya. Untuk laporan realisasi dan likuidasi persekutuan ini kan merupakan dasar untuk ayat jurnal yang mencatat proses likuidasi. Nah, ini sebagai berikut. 15 Mei 2000X5. Kas, modal Aldi, modal Bayu, modal Citra, debit, kreditnya aset non-kas. Lalu, tanggal 20 Mei 2000X5, debitnya liabilitas senilai 42 juta, kreditnya 42 juta kas. Lalu 30 Mei 2000X5, modal Aldi, modal Bayu, dan modal Citra debit masing-masing 30 juta, 6 juta, 12 juta, kreditnya kas senilai 48 juta. Pada kasus 2 ini sedikit berbeda dengan kasus 1 karena ada solvent dan insolvent. Nah, teman-teman bisa buka di buku halaman 268. Di sini diilustrasikan laporan keuangan pribadi ketiga sekutu tersebut adalah aset pribadi dari Aldi 150 juta, Bayu 12 juta, Citra 42 juta. Liabilitas pribadi Aldi 86 juta, Bayu 16 juta, dan Citra 14 juta. Di sini terlihat bahwa si Bayu secara pribadi insolvent. Kenapa? Karena liabilitas pribadinya Bayu itu melebihi aset pribadi yang dimiliki oleh Bayu. Maka sekutu yang lain menanggung defisit sekutu yang insolvent dengan mengalokasikannya ke dalam akun modal masing-masing sesuai dengan rasio pembagian laba dan rugi yang dihasilkan. Ilustrasi lainnya yaitu aset non-kas persekutuan dijual seharga 35 juta pada tanggal 15 Mei 2000X5 dan kerugian sebesar 55 juta dialokasikan ke akun modal para sekutu. Kreditor persekutuan dibayar sebesar 42 juta pada tanggal 20 Mei 2000X5. Oleh karena Bayu itu insolvent, maka defisit modal Bayu sebesar 12 juta dialokasikan ke sekutu lainnya. Sisa uang tunai sebesar 4 juta didistribusikan kepada para sekutu sebagai pembayaran lump sum pada tanggal 30 Mei 2000X5. Di slide ini sudah tertera laporan realisasi dan likuidasi persekutuan. Untuk saldo sebelum likuidasi itu sama seperti pada kasus 1 tadi. Nah, lalu aset non-kas persekutuan dijual seharga 35 juta, padahal aset non-kasnya kan 90 juta. Berarti kas yang masuk 35 juta, kerugiannya sebesar 55 juta, itu didistribusikan kepada si Aldi, Bayu, dan Citra, masing-masing 22 juta, 22 juta, dan 11 juta. Nah, di sini ternyata muncul ada defisit modal dari Bayu sebesar 12 juta. Selanjutnya, kreditor persekutuan dibayar sebelum dilakukan distribusi kepada para sekutu. Nah, pembayaran untuk kreditor ini senilai 42 juta harus dibayar dulu. Setelah itu baru distribusi defisit sekutu insolvent. Tadi senilai 12 juta. Untuk Aldi berarti dia 40/60 dikali 12 juta senilai 8 juta, dan untuk Citra 20/60 dikali 12 juta sama dengan 4 juta. Nah, ternyata dari distribusi defisitnya si Bayu ini menimbulkan defisit baru pada Citra. Lalu Citra mengkontribusikan untuk memulihkan modal defisitnya ini ke kas. Jadi kasnya ada 4 juta. Nah, kas 4 juta ini untuk melakukan pembayaran lumsum kepada sekutu, yaitu kepada Aldi. Nah, jadi saldo pasca likuidasinya adalah 0 yang menunjukkan bahwa seluruh akun telah ditutup dan persekutuan secara penuh telah dilikuidasi dan dihentikan. Oke teman-teman, kita lanjut pembahasannya mengenai likuidasi bertahap dan pertimbangan tambahan. Kita mulai dengan likuidasi bertahap.
Likuidasi bertahap atau installment liquidation merupakan likuidasi yang secara umum memerlukan beberapa bulan dalam penyelesaiannya dan mencakup pembayaran periodik atau cicilan bertahap kepada para sekutunya selama periode likuidasi. Likuidasi bertahap mencakup distribusi kas ke para sekutu. Pihak akuntansi secara khusus harus berhati-hati pada saat mendistribusikan kas karena dapat saja terjadi suatu peristiwa di masa mendatang yang mungkin mengubah jumlah yang harus dibayarkan kepada masing-masing sekutu. Untuk itu ada panduan praktis. Yang pertama, tidak mendistribusikan uang tunai kepada para sekutu hingga seluruh liabilitas dan beban likuidasi aktual maupun potensial telah dibayarkan atau telah dicadangkan sebelumnya. Yang kedua, antisipasi kemungkinan yang terburuk atau lebih membatasi sebelum menentukan jumlah angsuran tunai yang diterima oleh masing-masing sekutu. Dan yang ketiga, setelah akuntansi mengasumsikan kasus terburuk yang dapat terjadi, maka sisa saldo kredit pada akun modal menunjukkan distribusi kas yang aman yang dapat didistribusikan kepada para sekutu dalam jumlah yang sesuai. Selanjutnya kita masuk ke ilustrasi pada halaman 272 dengan ringkasan neraca saldo persekutuan ABC per tanggal 1 Mei 20/5. Dengan penjelasan mengenai kasus tersebut, laporan kekayaan bersih pada sekutu pada tanggal 1 Mei 20/5 untuk Adi, aset pribadi 150 juta, liabilitas pribadi 86 juta, sehingga kekayaan bersihnya 64 juta. Sedangkan Bayu, aset pribadi 12 juta dengan liabilitas 16 juta dan kekayaan bersih 4 juta. Untuk Citra, aset pribadi 42 juta, liabilitas 14 juta, dan kekayaan bersih 28 juta. Sedangkan aset non-kas yang dijual adalah tanggal 5 dengan nilai buku 55 juta, prosit 45 juta dengan kerugian 10 juta. Sedangkan pada tanggal 6 nilai buku 30 juta, prosit 15 juta dengan kerugian 15 juta. Sedangkan pada tanggal 7 nilai buku 5 juta, prosit 5 juta dengan kerugian tidak ada. Selanjutnya, kreditor akan dibayar sebesar 42 juta pada tanggal 20 Mei. Para sekutu bersepakat untuk mengelola cadangan kas sebesar 10 juta selama proses likuidasi yang digunakan untuk membayar beban likuidasi. Para sekutu bersepakat untuk mendistribusikan kas yang tersedia pada akhir bulan, yaitu likuidasi bertahap akan dilakukan pada tanggal 31 Mei dan 30 Juni.
Peristiwa yang terjadi selama bulan Mei 20x5 menghasilkan distribusi sebesar 5 juta kepada para sekutu. Prosedur tersebut dengan prosedur 1. Penjualan aset yang bernilai 55 juta menghasilkan kerugian sebesar 10 juta yang didistribusikan kepada ketiga sekutu. Pembayaran sebesar 42 juta yang dilakukan kepada kreditor persekutuan atas liabilitas yang diketahui. Kas yang tersedia didistribusikan pada tanggal 31 Mei 20x5. Sebelum melakukan distribusi kas kepada para sekutu, seorang akuntan menyusun skedul pembayaran yang aman kepada para sekutu dengan menggunakan asumsi kasus terburuk. Skedul ini dimulai dengan saldo modal para sekutu pada tanggal 31 Mei. Skedul ini secara logika hanya menggunakan akun modal berasal dari persamaan akuntansi, yaitu aset dikurangi liabilitas sama dengan saldo modal sekutu. Adi, Citra, Bayu bersepakat untuk menahan uang tunai sebesar 10 juta untuk menutupi beban likuidasi yang mungkin timbul. Selain itu, aset non-kas memiliki saldo sisa sebesar 35 juta pada tanggal 31 Mei. Asumsi kasus terburuk tersebut berupa kerugian total atas aset non-kas beban likuidasi sebesar 10 juta yang menimbulkan total biaya sebesar 45 juta. Sehingga pada tanggal 31 Mei setelah didistribusi bertahap dilakukan persamaan akuntansi yang terjadi aset 45 juta dikurangi liabilitas 0 sama dengan ekuitas pemilik sama dengan 45 juta. Tambahan transaksi untuk bulan Juni 20x5 yaitu yang pertama, aset non-kas sebesar 30 juta dijual pada tanggal 15 Juni dengan kerugian sebesar 15 juta. Kerugian tersebut didistribusikan ke para sekutu dengan rasio pembagian kerugian yang menghasilkan saldo modal Bayu sebesar 0. Yang kedua, pada tanggal 30 Juni 20x5, kas yang tersedia didistribusikan kepada para sekutu sebagai pembayaran bertahap. Sehingga laporan realisasi dan likuiditas bertahap persekutuan APC dapat dilihat pada tabel halaman 274 dengan keterangan yang pertama, aset yang tersisa dijual pada nilai buku sebesar 5 juta. Yang kedua, biaya likuidasi yang sebenarnya sebesar 7.500.000 dibayarkan dan dialokasikan kepada para sekutu dengan rasio pembagian kerugian yang menimbulkan defisit sebesar 3 juta dalam akun modal Bayu. Sisa sebesar 2.500.000 dari 10 juta yang dicadangkan oleh biaya yang dikeluarkan untuk distribusi kepada para sekutu. Yang ketiga, oleh karena Bayu secara pribadi insolven dan tidak dapat memberikan kontribusi kepada para sekutu,
maka defisit sebesar 3 juta tersebut didistribusikan kepada Aldi dan Citra dengan rasio pembagian kerugian. Yang keempat, sisa kas sebesar 7.500.000 dibayarkan kepada Aldi dan Citra sampai sebatas saldo modal mereka. Setelah distribusi akhir ini, semua saldo akun menjadi nol, yang mengindikasikan penyelesaian proses likuidasi. Rencana distribusi kas. Pada awal proses likuidasi, akuntansi umumnya menyusun rencana distribusi kas yang memberikan gambaran kepada para sekutu mengenai pembayaran kas secara bertahap yang akan diterima oleh masing-masing pada saat telah tersedia kas dalam persekutuan. Konsep dasar rencana distribusi pada awal proses likuidasi adalah daya serap kerugian. Daya serap kerugian atau LAP, Loss Absorption Power, merupakan kerugian maksimum yang dapat terjadi dalam persekutuan sebelum saldo akun modal sekutu dilunasi. Daya serap kerugian merupakan fungsi dari dua elemen sebagai berikut. LAP sama dengan saldo akun modal sekutu dibagi bagian kerugian sekutu. Sebagai contoh, pada 1 Mei 20x5, Aldi memiliki saldo kredit akun modal sebesar 34 juta dan 40% bagian dalam kerugian persekutuan ABC. LAP Aldi adalah 34 juta dibagi 0,40 sama dengan 85 juta. Ini berarti bahwa kerugian atas pelepasan aset non-kas atau dari biaya likuidasi tambahan sebesar 85 juta akan menghapuskan saldo kredit dalam akun modal Aldi sebagai berikut. 85 juta dikali 0,40 sama dengan 34 juta. Selanjutnya kita masuk ke ilustrasi pada halaman 276. Dengan ringkasan, neraca saldo persekutuan ABC dapat dilihat dengan penjelasan yang pertama. Daya serap kerugian masing-masing sekutu dihitung ketika saldo modal sebelum likuidasi dibagi dengan persentase pembagian kerugian para sekutu. Aldi memiliki LAP tertinggi, yaitu 85 juta, Citra 70 juta, dan Bayu LAP 25 juta. Aldi adalah sekutu paling tidak rentan terhadap kerugian, dan Bayu adalah paling rentan terhadap kerugian. Yang kedua, sekutu paling tidak rentan akan menjadi yang paling pertama untuk menerima pembayaran tunai setelah pembayaran kepada para kreditor. Yang ketiga, LAP Aldi dan Citra sekarang akan sama, dan mereka menerima distribusi kas sehingga LAP masing-masing menurun ke tingkat tertinggi berikutnya, yaitu 25 juta sebagai lab Bayu, mengalihkan LAP 45 juta, yaitu 70 juta dikurangi 25 juta. Dengan rasio pembagian kerugian kedua sekutu menunjukkan berapa banyak kas yang tersedia berikutnya, agar dapat dibayarkan dengan aman kepada masing-masing sekutu. Dan yang keempat, terakhir, saat ketiga sekutu tersebut memiliki LAP yang sama,
maka sisa kas yang tersedia akan didistribusikan menurut rasio pembagian kerugian masing-masing. Pertimbangan tambahan. Inkorporasi persekutuan. Seiring dengan persekutuan yang terus berkembang, maka para sekutu dapat memutuskan untuk menginkorporasikan atau meleburkan usahanya dengan tujuan yang pertama, untuk memiliki akses pendanaan tambahan. Yang kedua, untuk membatasi tanggung jawab pribadi. Yang ketiga, untuk mendapatkan keuntungan pajak tertentu. Dan yang keempat, untuk mencapai tujuan usaha lain yang lebih kuat. Ilustrasi inkorporasi persekutuan. Neraca saldo persekutuan ABC pada tanggal 1 Mei 20x5 digunakan untuk mengilustrasikan inkorporasi persekutuan dengan asumsi para sekutu bersepakat untuk menginkorporasi persekutuan tersebut daripada melikuidasi persekutuan. Keuntungan atau kerugian yang timbul dalam inkorporasi persekutuan didistribusikan kepada para sekutu sesuai dengan rasio pembagian keuntungan atau kerugian masing-masing sekutu. Asumsikan bahwa aset non-kas memiliki nilai pasar sebesar 80 juta, kerugian sebesar 10 juta terhadap nilai pasar, sehingga sebelum inkorporasi modal ADI sebesar 4 juta, modal Bayu 4 juta, modal Citra 2 juta, debit, dan aset non-kas 10 juta kredit. Aset neto persekutuan memiliki nilai wajar 48 juta, yaitu 90 juta aset dikurangi 42 juta liabilitas. Perseroan menerbitkan 4.600 lembar saham biasa dengan nominal 1.000 per lembar untuk ditukarkan dengan aset dan liabilitas persekutuan ABC. Sehingga jurnal yang dibuat oleh PT Induk untuk memperoleh aset dan liabilitas persekutuan kas 10 juta, aset non-kas 80 juta di debit, dan liabilitas 42 juta, modal saham biasa 4.600.000, dan tambahan modal di store agio saham 43.400.000 di kredit. Untuk penerbitan saham untuk aset dan liabilitas persekutuan, para sekutu membuat ayat jurnal investasi pada saham PT Induk, debit 48 juta, liabilitas 42 juta, kas 10 juta di kredit, dan aset non-kas 80 juta di kredit. Untuk penerimaan saham PT Induk dalam pertukaran untuk aset neto persekutuan, sehingga ayat jurnal final adalah modal ADI 30 juta, modal Bayu 6 juta, dan modal Citra 12 juta di debit. Investasi saham PT Induk sama dengan 48 juta di kredit. Baik teman-teman, itu tadi penjelasan dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.